Di balik kemegahan Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer hingga Panarukan, tersimpan kisah kelam dari sebuah tebing batu terjal di Sumedang, Jawa Barat. Cadas Pangeran, tempat yang menjadi saksi penderitaan ribuan rakyat. Tapi siapa sangka, di balik batu cadas itu, tersimpan dendam dan kutukan yang konon masih hidup sampai hari ini. Tahun 1808, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memerintahkan pembangunan jalan raya panjang untuk kepentingan militer dan komunikasi kolonial. Proyek raksasa ini harus menembus medan berat, termasuk tebing cadas keras di Sumedang. Untuk menyelesaikannya, Daendels memaksa ribuan rakyat bekerja rodi, kerja paksa tanpa upah, tanpa alat berat, hanya dengan cangkul dan tangan kosong. Siang dan malam, mereka menggali batu, menebas tebing, menahan lapar dan haus. Banyak yang sakit, banyak yang mati. Mayat-mayat mereka tidak sempat dikubur layak, hanya dilempar ke jurang di balik tebing. Pangeran Kusumadinata IX, atau dikenal sebagai Pangeran Kornel, adalah Bupati Sumedang saat itu. Ia menentang keras cara Daendels yang tidak manusiawi. Dalam satu versi cerita rakyat, Pangeran Kornel bahkan menghunuskan keris ke arah Daendels sebagai bentuk protes. Ia bersumpah, tanah ini akan menelan siapapun yang menindas rakyatnya. Sumpah itu jadi semacam kutukan gaib. Dipercayai masyarakat Sumedang hingga kini, bahwa tanah di sekitar Cadas Pangeran menyimpan amarah jiwa-jiwa yang dibunuh dalam diam. Masyarakat sekitar meyakini, setiap tahun, terutama saat bulan Agustus menjelang malam 17, Cadas Pangeran bernafas kembali. Suara tangisan samar, erangan, dan jeritan terdengar dari sela-sela batu. Kalau kau berhenti di situ tengah malam dan diam selama 5 menit, kata seorang warga tua, kau bisa dengar suara cangkul, suara batu dipukul, dan bisikan minta tolong. Beberapa supir truk mengaku melihat rombongan orang berjalan kaki di tengah malam, dengan pakaian compang-camping, wajah penuh luka, dan sebagian tidak punya kepala. Tapi ketika disorot lampu, mereka menghilang seperti kabut. Tahun 2017, seorang mahasiswa dari Bandung melakukan perjalanan ke Sumedang untuk penelitian sejarah. Ia nekat lewat Cadas Pangeran tengah malam karena ingin merasakan atmosfer sejarah. Ia sempat merekam suara di lokasi, tapi apa yang ia rekam tidak bisa dijelaskan secara logis. Ada suara dentuman, seperti batu dipukul. Suara orang merintih, "Saya belum pulang." Dan terakhir, suara berat berkata, "Kau tidak boleh pulang juga." Ia tidak pernah ditemukan. Mobilnya ditemukan terparkir di pinggir jalan, pintu terbuka, mesinnya mati. Tapi tak ada jejak orang itu. Hanya ada bekas lumpur dan darah di jok mobil. Hingga kini, Cadas Pangeran tetap berdiri megah. Kendaraan lalu lalang melewatinya tiap hari. Tapi di balik keindahan alam dan nilai sejarahnya, ada jiwa-jiwa yang belum tenang. Mereka yang mati karena kerakusan kekuasaan, mereka yang dikubur dalam batu, dalam sunyi, dalam penderitaan, mereka hanya butuh dikenang dan tidak diganggu. Jadi, jika suatu malam kau melewati Cadas Pangeran dan melihat seseorang melambaikan tangan di pinggir jalan, jangan pernah berhenti, karena bisa jadi ia menunggumu untuk menggantikan tempatnya.